warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Mukti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jayapura dari SMP Hikmayapis Jayapura Dok 5. Posisi saya adalah sebagai coach. Perkenalkan, saya Kodrat Wahyudi, guru SD Negeri Kota Raja sebagai CGP angkatan 11 dari Kota Jayapura juga. Dalam modul kontekstual modul 2.3 ini saya berperan menjadi coach. Baik, perkenalkan nama saya Zahro Kroti Ayun. Saya adalah CGP angkatan 11 dari SD Al Ihsan Yapis Kota Raja Jayapura. Kali ini peran saya adalah sebagai observer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zahro. Baik, wah. Gimana kabarnya hari ini, Pak Abdul? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Zahro gimana kabarnya? Alhamdulillah, sama Pak, baik juga. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Kemudian pada saat coaching, kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga ya Pak disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah tentang kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Tentunya potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali Pak. Pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Tentunya kompetensi yang spesifik ya, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Good luck Pak Abdul. Terima kasih Bu Zahra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kodrat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Abdul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Pak Kodrat ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu ya? Iya, betul, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Abdul. Oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit saja. Kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang harus disampaikan nih? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan
penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif, seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahannya dari Pak Kodrat ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, gitu Pak ya? Iya betul Pak, kurang bervariatif. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih ya model yang sama gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Kodrat dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Oke, jadi yang Pak Kodrat harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Kodrat ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya ya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya saya supaya lebih variatif saja seperti itu Pak. Oke, dari yang Pak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikaitkan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak berada di level berapa nih? Ya. Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak andalkan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa kita perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian, seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Pak ya akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Kodrat bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Kalau gitu berarti Pak Kodrat ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan ya, atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini
Kira-kira ini sekarang ini lebih nyaman yang mana? Lebih bisa cepat terasihkan itu yang mana kira-kira Pak? Ya, sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga, narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Pak. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Kodrat ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana sih Pak? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalkan di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan itu loh dengan Pak Galih. Oke, berarti Pak Kodrat pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak mau diresmikan mentornya? Ya insya Allah secepatnya Pak, minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu untuk kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Kodrat bagus sekali ya. Pak Kodrat, kira-kira Bapak dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak ya. Berarti sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Semoga rencana-rencana dari Pak Kodrat untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya baik Pak, terima kasih. Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungin saya saja ya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, begitu saja ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Zahra. Pak Abdul, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Kodrat. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terakhir? Terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Dari coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Abdul, menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi saat proses coaching, tadi Pak Abdul sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta.
Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kodrat, sehingga Pak Kodrat bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.